Pemirsa, saya sudah bersama Suhu Carlo dan setelah kita memasuk dulu buat pemahaman sejarah. Untuk mempersilahkan siapapun yang hadir di kabupaten sini. tadi kamu ya. teksturnya emang luar biasa kokohnya tembok-tembok yang sinyali di sini banyak yang gagal juga. Di alam gaib official Carlo mistis. Ya jadi gini ya Bunda ya, setelah kita memasuki di tempat gua ini, yang Suhu rasakan di sini adanya suatu vibrasi yang sangat kuat, perpaduan antara negatif dan positif. Bukan begitu Ah? Betul. Ya ibaratnya 60% negatif, 40% positif. Di sini auranya semakin memasuk ke sini, semakin auranya violet, keunguan. Kenapa Suhu Carlo mengatakan aura ungu? Aura ungu adalah identik dengannya sisi spiritual. Aura ungu adalah identik dengannya sisi spiritual. Bagaimana menurut Bunda setelah kita memasuki sini? Kenapa merinding semua? Ya, kalau masalah merinding itu wajar Bunda, karena adanya Ilujeng sumping katanya Bu. gesekan vibrasi Selamat datang. frekuensi yang ada di sini. Gimana kalau Erik? suasananya luar biasa sih, energinya menumpuk, banyak energi tercampur pada datang semua. Ya, bukan hanya yang ada di sini aja, tapi energi luar pada sini semua. Karena kenapa? Saya mengatakan energi luar, karena kita mengundang dengan sarana media dupa. Nah, bentar dulu ya. Jadi jawaban dari kita itu kalau makhluk astral itu alam. Nah ini ada suara apa? Suara apa? Walet. Ya itu. Jadi sosok makhluk astral itu bisa mengkamuflase dengan suara binatang pemirsa, bisa jangkrik, ya kan, juga bisa suara tokek. Itu adalah manifestasi dari sosoknya mereka, karena mereka itu nggak berwujud. Mereka itu seperti gumpalan orbs yang belum terbentuk. Jadi itulah mereka memakai sarana hewan untuk menunjukkan eksistensinya bahwa kita ada. Ya jalan lagi. Yuk jalan. Ini Kang Erik, ini ada jalan ke kanan. Ini menuju kemana ini? Ini sama dulu. Oh sama. aja. Ini cuma kanan kiri, itu cuma tempat tidur. Oh tempat tidur ya. Oke. Saya sih penasaran ke titik di mana yang Langsung pada ini. ya di atas ya. Ini budaya bangsa kita, peninggalan yang sangat bagus. Jadi ruangan yang ada di sebelah kiri kita ini bekas kamar ya, tempat tidur ya. Iya. Tempat peristirahatannya ya. Ini yang tadi yang Tembusan itu ya. bisa Enggak. Bismillah. Sumedang mah nyubruna bismillah. Ya udah bisa. Wow, aktivitasnya banyak nih.
Ini orang-orang yang nggak jaga buang air kecil di mana aja. Jadi pakai pacaran gitu. Gak dipakai rucah sih teh. Di sini bukan hanya buat pacaran aja anak mudanya, tapi di sini ada yang sangat kafah juga. Iya. Di sini orang banyak nyeleneh. Baunya aneh ya? Aneh. Pesing. Bau pesing. Iya. Jangan lama. Memang orang. Oh, kayak ini yang paling Mau turun nih, ada mau turun semuanya. yang aksesnya lebih enak ke Pada mau kesini semua. Dari sini boleh, dari sini boleh. Gimana suhu? Pengennya sebelah mana? Saya tarik ke sana. nyengat banget. Boleh. Ya. Hati ya. Nih. Orang-orang hidupnya nggak bisa jaga. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa ditata lagi Iya. kedisiplinannya. Dijaga. lingkungan ya. Betul sekali, dan ini mudah-mudahan Kenapa, bisa Pak? dirapikan Bisa. lagi Bismillah. akses jalannya. Kita minta ini dong. Ya, Bismillah. Mereka baru berbentuk ops. Iya. Belum wujud mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa lewat atas mungkin lewat Boleh. Ayo, siap. Ini, Mas. Ini buat pengintaian. Mohon maaf saya kurang tahu, Erik lebih tahu. Penjagaan. Penjagaan. Oh. Dari serangan-serangan dari luar ada pembatas. Oh, jadi prajurit-prajurit itu di sini. Iya. Jadi mungkin Hati-hati ya bang. Cuman residualnya dia bukan terbuka begini loh yang aku lihat. Jadi dia seperti ada tumpukan-tumpukan karung. Nah, Dulu karung emang isi pasir. Emang. Iya. Dulu jalan mana? Lewat mana? Jalan sana. Oh, lewat yang barusan. Iya. Tidak bisa lewat sini ya? Iya. Bisa? Lewat sini. Ini nggak bisa perempuan nggak bisa. Iya. Wah, awas licin ya. Udah yuk, lihat sini. Hati ya licin ya. Ini nih baterainya. Maaf. Iya, iya. Mari Sob. Bu. Hati-hati licin nih. Oh iya. Tembaknya di sini. Tok bawah. Jadi tembak sama Kenapa dia? pas. Jadi yang suhu lihat ya pemirsa, waktu dia penjagaan di sini dengan begini, senjatanya begini, dan tepat. 1, 2. Tapi orang Belanda. Oh, orang Belanda. Tembak Jepang. Waktu diambil alih sama ini waktu Ambil alih. masuknya Jepang ya. Ya, betul. Di sini sih belum signifikan wujud ya. Baru kebanyakan siluet sama ops. Nih Kang Erik, kita mau menuju ke lokasi apa nih Kang Erik? Ini menuju ke lokasi ada gua sebelah sana, ada gua di sebelah kanan ke kiri. Mohon maaf Bang, yang untuk tempat yang pembantaian para tawanan di sini. Jalan sini. Oh, yang tadi yang di sebelum itu ya? Iya, di sini. Yang kita lewatin tadi. Oh, udah kelewat. Iya, yang di bawah. Yang di bawah yang mau Iya, naik ke tangga ya, Kang? bawaannya. Oh, yang di yang atas, yang tadi di atas di bawah. Oh. Ada sekitar Selain orang yang hidup buang yang sini. ini sembarangan. Yang ada suhu, sumurnya itu? ya, itu bawaannya dia ngebaunya Daerah luar sini? biasa ya.
Oh, pemirsa syukur di sini. bakar jiwa-jiwa yang sedang sengsara supaya mereka bisa naik alam surga. Amin. Akan bakar jiwa-jiwa. Oh yang itu. Berarti kita ini terlalu cepat naik ke atas ya. Nggak bisa. Maksudnya Kang Erik itu saya melihat kan ada cantolan di atasnya tuh. Gantungan. Ada nggak? Ini sumurnya kan? Iya, coba aja. Sini ya. Ini sumurnya ya Kang Erik ya? Iya. Misalnya ini tempat di mana bangsa-bangsa pekerja disiksa dan ini sumurnya di sini. Namun mungkin kita akan coba nanti ke sana, tapi kita nggak tahu jalannya karena memang jalannya udah berlumut, bikin berbahaya juga. Nanti Kita lagi kuncinya mencari bisa akses diajak jalan buat ngobrol. menuju ke di mana Iya, sumur ini ya adalah kuncinya diajak pembuangan ngobrol nanti para si korban ya. Kang Sipin tempat Dan ada semacam gantungan untuk menggantung para korban Diajak ngobrol disiksa, aja para pasti dia korban tahu. Ya kalau jelas ntar kita ngobrol. Santai, santai. Biar lebih jelas, biar enak. Tapi di atas banyak bisa. Oke, kita coba ngecek ke lokasi di mana lokasi ini yang yang di gembor-gemborkan lokasi pembantaian ya, penyiksaan dan Tapi tempat pembantaiannya di sini kan? Di sebelah sana ya kan? Sebelum kita naik kemari. oh gitu. Ini yang ada sumur-sumur ini ya kan? Iya. Boleh mengisi enggak? Baunya nyengat sekali ya. Ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, dimana ini adalah dulu mungkin ya dibuang ke sini ya. Iya, Kang. Ya, sekali. Kubur di sini, dibuang ke sini. Ini teman-teman, ini adalah tempat pembuangan di mana banyaknya korban yang disiksa lalu dikubur di sini, ditutup rapat ya, tidak kebayang seperti apa dan sebelah. Tapi kita penasaran sih, Kang. Mengapa? Yang dari kali ini. Tapi aksesnya, Kang. Iya. Dan ini sudah pada ambruk ini. Dan konon ini tempat Pilar benar. iya, Tidak. Bang Ino, dan ini katanya ini bekas bunkernya. Ya. Penyiksaannya di sini, ini ruangan tahanan semua. Sebelum kita kemari kan kita dapat visualnya itu ada pilar dua. Hmm. Ada dia. Ini ada pilarnya. Apa? Pasak, pakai pasak ya? Oke. Pakai pasak. Ini kita pakai. Sebelum kita masuk, kita dikasih visual. Orang ngumpul semua. Ada kayak pasak, kayak paku bumi gitu. Itu yang berdiri itu kanan kiri tuh kayak ini ya Kang, apa kayak atasannya semua yang buat mentori belajar juga. Jadi pemirsa, ini tempat saya berdiri adalah salah satu ruangan penjara ya, tahanan. Ini khusus tahanan-tahanan pekerja-pekerja bangsa kita dikurung di lokasi ini. Ditahan di sini. Ya. Ini emang Agak sedikit lain ya. tunggu gua dong. Hah? Tunggu gua dong. Sini. Sakit banget ya. Kayak ketusuk gitu.
kanan. Sebelah kanan saya kayak ditusuk-tusuk. Ya. Emang sih untuk lokasi yang sangat lumayan energinya sih di sini ya. Sangat-sangat lumayan. Karena di sini kan tempat mentor dapat instruksi dari atasannya itu di sini. Jadi kayak yang bilang tadi, inilah markasnya dia. Karena emang ruangannya kecil, karena emang ini khusus buat tahanan ya. Jadi dieksekusi, membangunkan dan seperti dibangunkan para tahanan, disuruh kerja, lalu yang sudah tidak kuat lalu dieksekusi. Nah ini bunkernya yang udah hancur, bisa memang udah hancur ya. Bagian kita bisa teman-teman lihat sendiri di layar kaca, udah sangat hancur dan baunya sangat menyengat. Saya udah nggak nyaman. Neno, kita mungkin kembali kepada tim suhu Karlo, karena di sini saya nggak nyaman. Rasa kencang sekali energinya, Nino. Kita kembali kepada suhu Karlo ya, dan rekan-rekan. Karena memang di sini tempatnya, aduh, luar biasa sekali. Udah kurang nyaman banget kan? Iya. Ada di dalam. Oke. Dan ini kenapa bau pesingnya nyengat ya? Ya. Padahal kan secara logika kalaupun sebanyak-banyaknya orang kencing kan tidak Apalagi, mungkin nyengat begini ya kan? Kan kesiram hujan, kesiram apa? Iya. Pasti otomatis udah hilang aroma-aromanya. Iya. Ini malah makin menyengat. Tuh. Aduh. Baik, pemirsa, dikarenakan sangat disayangkan sekali ya. Padahal kita masih ingin ditemani oleh Bu Nopi yang terhormat ini untuk melanjutkan penelusuran di Goa Belanda ini. Namun sangat sayang sekali Bu Nopi karena ada urusan, Bu Nopi ya. Yes, mohon maaf karena saya sebagai seorang ibu di rumah, saya masih punya tugas yang wajib saya laksanakan, yaitu suami saya sudah ada di rumah, anak-anak saya juga harus dijaga. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk rekan-rekan semua, para pemirsa dan suhu Ibu Erik, semua rekan-rekan, sekali lagi mohon maaf Ibu tidak bisa mengantar sampai akhir kegiatan di sini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat di perjalanan sampai selesai tugasnya mengeksplor wisata alam Gunung Kunci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, terima kasih banyak Ibu Nopi atas penerimaan kami, cukup berharga, dan Ibu pun semoga selamat sampai rumah ya. Dan sehat-sehat, insya Allah kita akan bersilaturahmi nanti ke rumah. Insya Allah nanti kita akan silaturahmi ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan melakukan penelusuran karena di depan saya persis masih ada goa ya, dan kita akan lanjutkan explore beserta tim. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official Karlo Mistis. Oke. Bang, matiin dulu bang. Baik, teman-teman, kita penasaran. Ini lembab sekali ya. Konon kalau tempat-tempat lembab seperti ini, itu aura mistisnya begitu pekat, ya. Dan lantainya pun berair. Ini ada goa lagi. Mungkin saya ditemani Bang Ino, boleh temani saya. Kita coba masuk ke ruangan ini.
Ini memang lembab ya, ada genangan air juga. Dan kita rasa kan di sini juga kan ini ada tempat ruangan yang terbuka itu kan. Ini tembus kan ke ruangan sebelahnya. Oh, tembus. Ya, kalau kita sisirin dari yang kita yang tadi agak terasa sangat itu, kita struktur ini jalannya sih sama kayak ke sana, menuju ke sana. Biar pemirsa tidak penasaran, ini adalah masih termasuk bunker juga ya. Kita coba masuk aja. Yuk. Wih, asik. Ini, oke. Seperti ini pemirsa kondisinya. Ya. Nih memang luar biasa ya zaman-zaman Belanda dulu, zaman-zaman penjajahan. Ini adalah sangat-sangat kayak arsitekturnya memang luar biasa kokohnya tembok-temboknya. Ini kuat ya, apalagi kan di zaman di tahun itu kan harusnya kan belum ada semen. tapi dulu sempat viral, Bang Ino, bahwasanya di lokasi ini paling angker katanya. Untuk uji nyali ya kan? Nah, untuk uji nyali juga banyak orang yang beruji nyali di sini, banyak yang gagal juga. Iya. Benar kan? Apa yang kita ini tembus. Oh, Jadi kayak ada yang kata ada serangan aja bisa langsung lari ke sini. Iya. Ini tembus juga. Ya, Waduh. masih luas. Oh. Ternyata sebelah ini pemirsa nih Kita belum kemari kan? masih ada ruangan, masih ada goa ini. Nah, Tuh. Wah. Tapi memang ruangannya semuanya sama ya, kecuali yang bunker tadi ya. Iya, Kang. Yang tempat penyiksaannya agak beda ya, lebih sempit ya. iya benar. Dan ini pohon-pohonnya gede banget ya. Itu juga Waduh, luar biasa nih. bambunya. Di atas kita bangun bambu nih Kang. Iya, betul. Nah, biasa Kang. Apa kita mau ke dalam lagi atau gimana Kang? Semuanya sih karena mungkin karena semua ruangan kan bentuknya sama ya, seperti ini. Cuman yang membedakan itu tadi yang di bawah yang tempat Titik-titiknya doang, penyiksaan. ya. Iya. Nah, teman-teman di rumah tadi sempat kan ada yang udah hancur, yang rusak. Nah, itu adalah tempat penyiksaan di mana banyak korban-korban yang dibunuh juga di situ. Juga ada sumurnya, cuman sumurnya udah tertimbun puing-puing. Puing-puing dan bekas-bekas pohon sih Kang. Iya. Oh ini tembusan yang di ini Kang. Ternyata Oh. habis kita ini Kang. Oh. Loncat. Muter lagi, kita lagi. muter ya. Ternyata muter Kang. Oh, alah. Kembali lagi ke awal. Ah, Kembali lagi ke awal. oh iya. Iya. Sini. Penasaran ya? Nih pemirsa, ini masih ada goa ternyata di atas. Ya. Masih ada ruangan yang misterius. Wah, ini sih luar biasa teman-temannya, energinya di sini. Wah, Ini Kang dari pusat ini. Hah? Pusatnya di sini. pusatnya sini, di atas ya. Tapi bedanya di sini kering Kang. Oh, Perbedaannya di sini. kering. Ini bekas apa nih? Iya, Mas. Ya, Mungkin ini bagian toilet ya, toilet dapur. Toilet ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya jadi ingat kata-kata Soekarno di mana sosok-sosok tersebut bisa manifestasi jadi binatang, Bang Iya, Ino. benar Kang. Karena tadi ruangan itu banyak banget binatang. Yang tadi Bunda siapa kan? Bunda Repi.
Ah, ini sih gila nih, kita bisa nyasar ini. Buncit Kang, buncit Kang. Hah? Ini kita kemana nih? Mau ke Buncit. Hah? Ini yang awal lagi Kang. Ini Kang. Sumur. Kita balik kemana ini? Sana berarti Kang. Hah? Sana. Sana, yakin? Serius nih ke sini? Iya Kang. Iya, ini bunker. Akhirnya itu tuh pada. Oh gitu tuh. Oh, kita di sini ya? Iya, ini kan sumur. Oh iya. Oh iya benar. Iya benar. Baik teman-teman, ini di sini ada tempat pemantauan ya, bekas prajurit Belanda mantau kemana, ke arah kota Sumedang. Dan bisa saya teman-teman lihat, ini benar-benar jelas ke kota Sumedang ya, seperti ini. Jadi mereka mantau dari atas ini, hampir keseluruhan kota Sumedang terpantau. Jadi kalau misalkan prajurit-prajurit itu berjaga-jaga di sini untuk melihat pergerakan-pergerakan lawan ya. Takutnya ada serangan dari pribumi, mereka udah siap nembak dari sini, udah siap menghujani dengan tembakan dari sini itu pemirsa. Dan di sini bisa ada depannya bolong-bolong buat berlindung mereka langsung masuk ke dalam. Iya, seperti itu. Ini memang jelas sekali kota Sumedang full terlihat. Jelas dari ini dibilangin kayak bisa dibilang benteng ya. Iya, memang benteng. Ini memang benteng, Mang Ino. Ini benteng. Ya. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama salah satu penjaga yang menunggu di lokasi gua kunci ini dengan Bapak siapa? Selamat malam Pak. Bapak Dindin. Bapak Dindin ya. Bapak Dindin sudah lama menjadi penjaga di lokasi ini Pak. Udah lama. Dari tahun berapa Pak? 2008 sampai 2025 sekarang. Dari 2008 sampai sekarang 2025 Pak. Saya ingin bertanya nih, biar pemirsa di rumah juga tidak penasaran nih mengenai keterangan Bapak selaku penjaga di lokasi ini. Gini Pak, kan banyak nih mitos-mitos yang berkembang ya di masyarakat. Jangankan di masyarakat sini, karena ini kan sudah sangat terkenal Pak. Iya. Sampai ke manca negara lah istilahnya ya Pak ya. Dan banyak rumor yang berkembang bahwa di lokasi ini kan sering dulu sering terjadi suara-suara, sering terdengar gitu suara-suara rintihan, suara-suara yang di luar nalar lah, bahkan penampakan-penampakan di luar nalar seperti menggambarkan kejadian-kejadian di masa lampau Pak. Gitu. Di sini. Nah, kalau ada cara dulu saya mendengar ya. Waktu Tran 7, Joko Bodo, Tukul Arwana di sini sering kan uji nyali itu ya. Itu paling yang ada yang lulus 1 dari seleksi, ada 10 orang itu. Yang lulus 1. Karena ada penempatannya syuting di dalam gua itu, ada sumur di dalam gua itu, di situ tempatnya. Oh iya, karena nah Pak, kan tadi pun kami penasaran sampai ke titik tersebut ya, tapi sumurnya kan sudah tidak ada Pak ya. Tidak ada. Sudah tertimpa puing-puing ya Pak. Iya. Tapi menurut mitos bahwasannya di sumur itu kan tempat di mana para pekerja disiksa Pak. Iya betul. Lalu ketika ada pekerja yang sudah tidak ada tenaga ya, sakit-sakitan, lalu dieksekusi, lalu dibuang di sumur itu katanya Pak. Iya. Jadi makanya banyak para peneliti dari spiritual menuju ke lokasi itu untuk dijadikan uji nyali. Iya. Oh, jadi memang benar itu Pak ya, real ya Pak ya, bahwa di tempat itu memang banyak korban di situ ya. Penyiksaan. Dari dulu zaman Belanda itu. Iya, waktu di zaman Belanda Pak ya. Banyaknya bangsa-bangsa kita yang dipekerjakan kerja seperti kerja rodi, disiksa, lalu ketika para pekerja sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, akhirnya mungkin daripada ribet
dipilih dieksekusi. Iya, iya, iya. Lalu mayatnya dikubur di sumur yang ada di tempat tadi kita eksplor. Baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak atas informasinya Iya, Pak ya. sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya ini lokasi ditata rapi, dibersihkan, Iya. apa yang rusak diperbaiki, Iya. dan semoga ini menjadi wisata Amin. yang lebih ramai lagi ya. Amin, amin. Karena semakin banyak orang Iya. yang mengeksplor, semakin ini akan viral dan semakin banyak orang mengetahui, dan semakin banyak juga orang yang penasaran untuk berkunjung ke lokasi ini. Iya, Ya mudah-mudahan dari lokasi lingkungan lebih ditata lagi dari fasilitas dan kapasitasnya Pak ya. Iya, iya. Karena sesuatu tempat itu yang penting fasilitasnya Pak ya. Iya, iya. Mudah-mudahan masyarakat setempat bisa memperbaiki fasilitasnya. Amin. Ya, Pak ya. Iya, iya. Baik pemirsa, kalau begitu kita langsung menuju ke Sukarlo. Makasih banyak Pak ya. Ayo Pak. Sukarlo, pada Ya. akhirnya kita sudah selesai melakukan penelusuran ya. Iya Kang Edi. Ketika tadi Sukarlo tidak ikut saya eksplor ke gua-gua di mana ada bunker itu, karena kan tadi Sukarlo sedang menetralisir Kang Kamal ya. Iya, Karena Kang Kamal pemirsa, karena Kang Kamal di pos 1 tadi mengalami interaksi yang begitu hebat, namun sayang tidak terikot kamera ya. Tapi alhamdulillah sudah dinetralisir oleh Sukarlo. Tadi kan saya sempet tuh ke gua yang paling atas. Di situ memang luar biasa suasananya, sangat mencekam sekali. Nah, sebelum saya menutup acara ini, mungkin ada sedikit yang ingin Sukarlo jelaskan untuk pemirsa di rumah tentang di lokasi ini seperti apa ya. Mulai dari mistis, mulai dari residual dan lain sebagainya. Kalau yang Sukarlo tangkap di sini, yang dari mistisnya memang signifikan Kang Edi. Di sini ya seperti kayak tadi Su katakan di pas pintu masuk, di sini antara positif dan negatif. Jadi ya residual di masa lalu itu ibaratnya di sini banyak penyiksaan dan juga banyak apa namanya dibantai, ibaratnya peperangan antar negara untuk menguasai suatu tempat, untuk merebutkan suatu kedudukan atau mengambil rempah-rempah kita. Maka dari itu pemirsa, bagi generasi muda, tetaplah cintailah negara kita sendiri, yaitu Republik Indonesia. Betul. Dari mana kita berasal, dari situlah kita akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Betul. Tapi Sukarlo nih, saat yang ingin saya tanyakan nih, berarti banyaknya orang-orang yang disiksa kan Sukarlo bisa menangkap residual. Itu seperti apa sih kondisi-kondisi orang-orang yang disiksa itu Sukarlo? Sangat miris Kang Edi. Sukarlo tidak mau mengatakan kepada Kang Edi, tapi udahlah, cukup Sukarlo yang tahu bagaimana biar negara kita ini lebih maju lagi, untuk ibaratnya gimana Kang Edi ya ibaratnya untuk menghargai jasa-jasa pahlawan di masa lalu. Ya kita harus membangun, ayo anak muda yang zaman sekarang, ayo kita membangun untuk bangsa kita, biar bangsa kita lebih maju lagi di mata negara lain. Dan untuk para muda-mudi juga, kalau misalkan mau berkunjung ke sini, tetap harus menjaga tata krama, karena tempat ini tempat bersejarah, bukan tempat untuk dijadikan hal-hal negatif ya. Negatif. Itu. Bagi anak muda-mudi yang ingin datang ke sini, yang pertama kuncinya adalah selalu menyebutkan Assalamualaikum. Karena bangsa gaib dan bangsa manusia itu hanya dibatasi oleh tirai yang sangat tipis. Jadi kita saling menghargai satu sama lain. Betul sekali Sukarlo. Baik, cukup Sukarlo? Cukup Bang Edi. Baik, kalau begitu bisa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mengeksplor salah satu tempat yang bersejarah yang ada di kota Sumedang, yaitu Gunung Kunci, benteng Belanda ya. Dan sampai tadi kita masuk ke dalam ruangan demi ruangan, kita sisir satu persatu, dan alhamdulillah ya terlaksana juga. Mudah-mudahan tempat ini menjadi ramai kembali. Baik, kalau begitu untuk pemirsa di rumah, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel kami. Bagi yang sudah subscribe jangan lupa untuk di share, like, dan komen. Jika pemirsa di rumah ada rekomendasi tempat-tempat yang dikategorikan cukup angker, boleh tulis di kolom komentar. Kalau begitu, saya Edi Baros, saya Sukarlo, kami pamit undur diri. Seperti biasa, saksikan terus penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official Karlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Sukarlo.